Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno meyakini Mahfud MD yang akan dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Diketahui sosok bakal calon wakil presiden, cawapres, pendamping Ganjar Pranowo yang akan diumumkan hari ini Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023, oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dari tanda-tanda alam mengarah ke Mahfud MD, kata Adi dihubungi Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Adi menjelaskan mengapa tanda-tanda tersebut mengarah ke Mahfud MD. Pertama, dari awal sejak muncul nama-nama cawapres Ganjar mulai dari 7 nama, 5 nama, 3 nama, hingga 2 nama Mahfud MD terus bertengger dan masuk nominasi. Tak pernah tergantikan, jelasnya. Kedua, pernyataan elit PPP yang mengatakan inisial M mengarah ke sosok yang punya pengalaman di trias politika, itu jelas Mahfud MD. Ketiga, cawapres Ganjar berinisial M publik yakin itu Mahfud MD, tegasnya. Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menyatakan bahwa pada Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023, Partai Pendukung Ganjar Pranowo akan deklarasikan bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan Hasto usai bertemu dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati di Teguh Umar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023, malam. Besok pada hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 pada jam 10 waktu Indonesia Barat tepat, akan diumumkan siapa calon wakil presiden yang akan dampingi Pak Ganjar Pranowo. Jadi mohon doa restunya, kata Hasto. Sementara, saat ditanya soal nama cawapres pendamping Ganjar apakah Menko Polhukam Mahfud MD, Hasto enggan menegaskan. Dia hanya menyebutkan bahwa inisial cawapres Ganjar Pranowo adalah untuk Indonesia Raya. Inisialnya Indonesia Raya, jelas Hasto. Hari ini akan ada deklarasi bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada pukul 10 pagi ini. Pengumuman tersebut digelar di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro nomor 58, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, tampak beberapa elit parpol pendukung Ganjar Pranowo sudah tiba. Bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah tiba di lokasi sejak pukul 9 pagi tadi. Megawati tampak melambaikan tangan kepada awak media sambil didampingi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tak lama setelahnya, Mega langsung masuk ke dalam ruangan. Pantauan Tribun News di lokasi, pemirsa, tampak memang beberapa elit dari partai-partai pendukung dan juga pengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres mendatang sudah tiba di lokasi. Bahkan beberapa awak media juga telah bersiap untuk meliput deklarasi siapa sosok cawapres yang akan mendampingi Ganjar. Selain itu, terlihat pula pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Mardiono juga tampak telah tiba di lokasi jelang pengumuman nama bakal calon wakil presiden yang bakal mendampingi Ganjar Pranowo. Sebelum masuki ruangan untuk pengumuman nanti, Mardiono juga mengaku bahwa sosok cawapres Ganjar adalah nama yang sudah disepakati oleh para ketua umum parpol pengusung dan juga pendukung Ganjar. Hingga saat ini memang siapa sosok yang bakal mendampingi Ganjar masih menjadi teka-teki. Namun berdasarkan informasi yang beredar bahwa sosok cawapres Ganjar Pranowo tersebut berinisial M. Ada pula yang mengait-ngaitkan dengan nama Menko Polhukam Mahfud MD. Setiap semua harus kita sepakat. Jadi kita sudah sepakat jalan. Oh, insya Allah hadir. Jalan ya. Terima kasih semuanya. Tangan siapa lagi? Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno meyakini Mahfud MD yang akan dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo.
Diketahui sosok bakal calon wakil presiden, cawapres, pendamping Ganjar Pranowo yang akan diumumkan hari ini Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023, oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dari tanda-tanda alam mengarah ke Mahfud MD, kata Adi dihubungi Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Adi menjelaskan mengapa tanda-tanda tersebut mengarah ke Mahfud MD. Pertama, dari awal sejak muncul nama-nama cawapres Ganjar mulai dari 7 nama, 5 nama, 3 nama, hingga 2 nama Mahfud MD terus bertengger dan masuk nominasi. Tak pernah tergantikan, jelasnya. Kedua, pernyataan elit PPP yang mengatakan inisial M mengarah ke sosok yang punya pengalaman di trias politika, itu jelas Mahfud MD. Ketiga, cawapres Ganjar berinisial M publik yakin itu Mahfud MD, tegasnya. Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menyatakan bahwa pada Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023, Partai pendukung Ganjar Pranowo akan deklarasikan bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan Hasto usai bertemu dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati di Teguh Umar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023, malam. Besok pada hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 pada jam 10 waktu Indonesia Barat tepat, akan diumumkan siapa calon wakil presiden yang akan dampingi Pak Ganjar Pranowo. Jadi mohon doa restunya, kata Hasto. Sementara, saat ditanya soal nama cawapres pendamping Ganjar apakah Menko Polhukam Mahfud MD, Hasto enggan menegaskan. Dia hanya menyebutkan bahwa inisial cawapres Ganjar Pranowo adalah untuk Indonesia Raya. Inisialnya Indonesia Raya, jelas Hasto. Hari ini akan ada deklarasi bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada pukul 10 pagi ini. Pengumuman tersebut digelar di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro nomor 58, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, tampak beberapa elit parpol pendukung Ganjar Pranowo sudah tiba. Bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah tiba di lokasi sejak pukul 9 pagi tadi. Megawati tampak melambaikan tangan kepada awak media sambil didampingi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tak lama setelahnya, Mega langsung masuk ke dalam ruangan. Pantauan Tribun News di lokasi, pemirsa, tampak memang beberapa elit dari partai-partai pendukung dan juga pengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres mendatang sudah tiba di lokasi. Bahkan beberapa awak media juga telah bersiap untuk meliput deklarasi. Ada deklarasi bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada pukul 10 pagi ini. Pengumuman tersebut digelar di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro nomor 58, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, tampak beberapa elit parpol pendukung Ganjar Pranowo sudah tiba. Bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah tiba di lokasi sejak pukul 9 pagi tadi. Megawati tampak melambaikan tangan kepada awak media sambil didampingi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tak lama setelahnya, Mega langsung masuk ke dalam ruangan. Pantauan Tribun News di lokasi, pemirsa, tampak memang beberapa elit dari partai-partai pendukung dan juga pengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres mendatang sudah tiba di lokasi. Bahkan beberapa awak media juga telah bersiap untuk meliput deklarasi siapa sosok cawapres yang akan mendampingi Ganjar. Selain itu, terlihat pula pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Mardiono juga tampak telah tiba di lokasi jelang pengumuman nama bakal calon wakil presiden yang bakal mendampingi Ganjar Pranowo. Sebelum masuki ruangan untuk pengumuman nanti, Mardiono juga mengaku bahwa sosok cawapres Ganjar adalah nama yang sudah disepakati oleh para ketua umum parpol pengusung dan juga pendukung Ganjar. Hingga saat ini memang siapa sosok yang bakal mendampingi Ganjar masih menjadi teka-teki. Namun berdasarkan informasi yang beredar, bahwa sosok cawapres Ganjar Pranowo tersebut berinisial M
Ada pula yang mengait-ngaitkan dengan nama Menko Polhukam Mahfud MD. Tiap semua harus kita sepakat. Jadi kita sudah sepakat jalan. Ya? Oh, insya Allah hadir. Jalan ya. Terima kasih semuanya. Tangan siapa lagi? Pemirsa, nama Menko Polhukam Mahfud MD kembali menguat dan digadang-gadang menjadi sosok cawapres Ganjar Pranowo. Berdasarkan pantauan Tribunnews pagi tadi, rumah dinas Mahfud MD terpantau tidak ada kegiatan yang berarti. Namun mobil dinas Mahfud MD sempat keluar pada pukul 6:28 waktu Indonesia Barat, lalu kembali ke rumah dinas sekitar pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Terpantau di rumah dinas Mahfud MD di Jalan Diponegoro pun sudah tampak ramai sejak pukul 6:20 waktu Indonesia Barat. Terlihat beberapa orang dengan motor patroli dan pakaian serba hitam sudah bersiap di kendaraannya masing-masing. Berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi pada pagi tadi, nampak ada 2 mobil hitam yang terparkir di depan rumah dinas Mahfud MD. Lalu pukul 6:28 waktu Indonesia Barat, sebuah mobil Alfa Hari hingga tadi pagi itu respon dari netizen dunia sosial media gitu ya, itu ramai sekali ya. Kreativitas mereka untuk membuat desain meme segala macam ya, siapa pasangannya Pak Ganjar sebagai cawapres itu semarak sekali. Di TikTok juga, di Instagram juga udah ada yang menayangkan di YouTube gitu. Jadi ini seru gitu. Ini seru, menjadi kegembiraan buat kita semua dan sambil deg-degan karena kan nama yang dilempar kan macam-macam gitu ya. Nama yang dilempar macam-macam dan biarlah nanti Ibu Megawati akan mengumumkan ya kan siapa. Biar nanti setelah ini kita bisa langsung bergerak. Tapi kita juga senang sih ada keterlibatan dari netizen ya, terutama generasi muda untuk melihat kayaknya Pak Ganjar ini cocoknya sama yang mana nih, model yang mana ya kan, terus ya kan sosoknya seperti apa gitu. Ya kalau netizen ini kan nggak usah dalam-dalam amat gitu ya, kalian tuh kalau penampilan Pak Ganjar tuh cocoknya sama yang rambut apa gitu kan ya, iya kan. Kalau Pak Ganjar tinggi dan segala macam cocoknya pendampingnya seperti apa kan gitu. Jadi seru-seru aja sih kalau ngelihat di netizen dan kayaknya semuanya lagi pada nonton ya, meskipun pemberitahuannya mendadak gitu ya. Tapi semuanya juga udah mempersiapkan untuk nonton di YouTube-nya jam 10 saat ini gitu. Iya, tadi saya lihat juga beberapa semuanya sudah pada hadir, termasuk teman-teman relawan. Teman-teman relawan juga akan hadir untuk menyaksikan langsung dan seluruh Indonesia juga sudah dikondisikan untuk bisa meluangkan waktu jam 10 kita nonton. Baik di Indonesia Tengah berarti kan jam 11, di daerah Papua jam 12 ya. Pas lah sambil makan siang nonton. Tapi berarti animonya dan juga interest dari masyarakat itu luar biasa ya Bang ya? Kalau saya lihat di WA Group, bukan hanya WA Grupnya para politisi ya, WA Grupnya para generasi muda dan juga masyarakat, keluarga-keluarga, komunitas, rame sekali. Kalau kita kan monitornya dari WA Grupnya ya, WA Grupnya udah lucu-lucu lah.
mereka bahkan bikin postingan lebih berani dari kita yang sebelum diumumkan. Tapi harapannya nih Bang nih, dengan Pak Ganjar nggak jomblo lagi gitu ya, harapannya seperti apa untuk pemenangan calon presiden dan wakil presiden 2024? Yang pasti bakal seru sih, akan ada bagi tugas. Kalau udah ada 2 orang kan, yang satu bisa ke barat, yang satu lagi ke timur, ya kan, yang satu garap Indonesia Tengah, macam-macam lah. Jadi pembagian tugasnya juga seru, terutama juga segmentasinya. Terus gaya komunikasinya akan saling melengkapi gitu kan ya. Jadi kalau main pingpong ya udah ada temennya gitu lah kan. Ya kan, taktuk, iya udah ada tektok-tektokan. Jadi saya melihat moga-moga nanti komunikasinya dengan, kan Ibu udah bilang masa Ibu Megawati salah pilih, dan kita sangat yakin Ibu Megawati dengan pengalaman dan jam terbang beliau akan memilih calon wakil presiden yang betul-betul selaras dengan Pak Ganjar dan saling mengisi dalam kerja-kerja sampai nanti 14 Februari 2024. Siap, terima kasih Bang Putra, terima kasih. Baik, itu dia tadi kita perbincangan dengan nih tamu-tamu yang sudah hadir di sini, para petugas dan juga pimpinan partai pengusung Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya siapa ya? Wah, sebentar lagi kita, berapa menit lagi Bang ini? 10 menit lagi. 10 menit lagi. Nah, udah mulai deg-degan juga ya sebenarnya ya. Tapi balik lagi, ini sudah ditunggu seluruh masyarakat Indonesia gitu ya, dari seluruh dari Sabang sampai Merauke semuanya sudah menunggu gitu ya. Tinggal 10 menit lagi. Makanya sabar dulu ya. Sabar. Karena ini udah pada di WA group semua udah rame. Siapa sih gitu kan. Ada yang cocok logi juga gitu kan. Tapi kemarin istri saya nanya, siapa jadi pendamping Mas Ganjar? Saya nggak kasih tahu sampai detik ini. Kemudian dia ngamuk-ngamuk sendiri, terus scrolling, kemudian googling, lihat, alah namanya ini. Saya tetap diam. Karena apa? Memang kita tunggu, yang mengumumkan secara langsung adalah Ketua Umum PDI Perjuangan bersama dengan Ketua Umum Hanura, Perindo, dan juga P3. Itu Dan adalah yang nilai yang pastinya, harus kita pegang. ya. Kalau perintah partai mengatakan jangan diomongkan, jangan dulu. Jangan diomongkan dulu. Dan Tapi, yang pastinya juga kan tunggu yang resminya sebentar lagi, itu Iya. yang sudah pasti. Tinggal 10 menit lagi kok. Makanya kalau kadang-kadang juga nanti nih ke depan kalau misalnya ada hoak ya kan, ada apa, kita juga harus hati-hati nih sekarang Iya. nih, benar nggak Bang ya? Karena namanya dunia digital sekarang semuanya informasi itu bisa wah luar biasa. Ini tahun pemilu, tahun kampanye, tahun politik, maka kalian akan mungkin saja menerima banyak informasi palsu, hoax. Jadi buat anak muda tetap harus melakukan cek, recheck, dan juga konfirmasi ulang. Jadi jangan lantas menerima informasi mentah-mentah. Itu dia, itu jadi penting. harus dicek dulu ya kan, apalagi sekarang semuanya capresnya, cawapresnya, partai semua kan punya sosmed ya, bisa dicek langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hoak-hoak dan lain-lain, jangan langsung ditelan aja begitu ya. Ya, dan kalau ada juga yang tiba-tiba baik, mungkin berubah, kalian lihat dari beberapa tahun sebelumnya, cek juga benar nggak nih orang jadi orang baik gitu ya. Karena balik lagi sekarang itu ada yang namanya kalau sekarang robotnya apa? AI. Iya, bukan AI. Kalau Yang mana? misalnya yang tiba-tiba komennya bisa banyak banget gitu kan. Itu yang jadi yang pakai robot lah ya. Iya, komennya pakai robot, like-nya banyak, tiba-tiba, wah pokoknya wow, insight-nya gitu ya. wow. Nah itu juga harus dicek gitu, apakah itu dari rakyat atau dari robot ya kan. Nah itu dia ya. Wah nampaknya sudah semakin ramai ya Bang ya, di bawah Iya. juga semua sudah standby, dan tadi ya sudah sepil sedikit, di dalam juga teman-teman media sudah ramai ya, sudah standby semuanya beserta seluruh jajaran partai pengusung juga semuanya. Jadi ini kita tinggal tunggu sebentar lagi, rasa-rasanya dalam beberapa menit lagi acara akan segera dimulai. Tapi yang pasti kami dari PD Perjuangan meminta maaf pada teman-teman media jika tidak semua bisa bergabung di lantai 5 karena tempat terbatas, namun kami menyediakan ruang di lobi bawah, di lantai ground, untuk teman-teman media bisa menyaksikan proses pengumumannya. Untuk teman-teman media cetak maupun media online bisa tetap mengikuti proses yang ada di dalam, tak sedetik pun yang lepas dari pantauan kalian, kalian tetap bisa melihat segala sesuatu yang ada di sini. Jadi semuanya itu streaming juga ya Bang ya. Streaming. Jadi ini semua live, boleh disebutkan mungkin Bang untuk live-nya yang sekarang ini? Live streaming di kanal resmi PDI Perjuangan, YouTube PDI Perjuangan, ketik YouTube PDI Perjuangan, dan ingat untuk subscribe, lalu Di like dan komen, loncengnya juga biar semuanya. kebantenganmu semakin terupdate, maka wajib memfollow akun YouTube PDI Perjuangan. Ada juga
generasi banteng Gen B, kamu juga bisa follow, bisa juga like agar kebantenganmu juga semakin update pastinya. Gitu. Nah, jadi mungkin karena kan ada beberapa yang bisa gabung Zoom juga, tapi ada beberapa yang tidak bisa. Jadi hanya di YouTube ya, gitu. Tapi semua tetap bisa diakses karena ini semuanya live streaming ya di YouTube PDI Perjuangan. Jadi, dan semua teman-teman televisi, TV yang tidak bisa naik ke atas, kita bisa beri ruang di bawah untuk kalian langsung ambil dari source. Segala sesuatu yang terjadi di lantai 5 juga bisa tampil di layar kalian. Jadi tidak ada yang kita tidak beri, semua kita beri. Semuanya ya, pokoknya semuanya diberikan akses, makanya itulah akses keterbukaan ya. Yes. Transparansi. Transparansi, Ya. karena Mas Ganjar ini luar biasa. Dan kayaknya sih kalau mendengar omongan dari Mas Basara tadi, calon wakilnya juga sama-sama orang yang suka dengan transparansi. Kalau spill-spillnya tadi, kemungkinannya, oh ini orang juga adalah orang yang bersih, anti KKN, akan mengembalikan semangat reformasi. Keren banget pokoknya pasangan ini. Keren banget ya. Jadi ini harapan, Bang. Kalau kita ngomong capres cawapres untuk 2024, 2029 itu presiden dan wakil presiden yang menjadi harapan bangsa kita semua yang pastinya ya. Ya. Nah, jadi ini kita sebentar lagi juga sudah akan 5 menit lagi menuju jam 10 ya, untuk segera kita memasuki acara puncak. Ya. Pengumuman calon wakil presiden pendamping dari Bapak Ganjar Pranowo calon presiden 2024-2029. Tapi tadi saat Tina lagi di dalam, saya lagi bersama dengan Prabu Revolusi, dia juga anak muda gaya kita. Sama, saya tanya, kenapa lu suka dengan Ganjar? Jawabannya kurang lebih sama dengan kita. Bilang bahwa ya Mas Ganjar itu di antara calon yang sedang beredar saat ini, yang paling energik, yang paling positif vibes, ya kan? Ada. Vibes, ya dong, iya kan? Ya kan? Di tengah kalau Vibes-nya, orang, katanya orang gini, kalau sekarang yang di TikTok tuh kayak hidup lagi capek-capeknya gitu kan. Iya. Nah, harus ada pemimpin yang vibe-nya itu yang bisa Positif. Positif. Dan nggak palsu gitu loh. Iya, Nggak betul. palsu gitu. Nah, ini energik, Nah, nggak betul. palsu gitu. Nah, ini energik, positif, lalu juga menularkan kebahagiaan. Betul. Dan yang pastinya Bang ya, satu yang kemarin itu ya, yang paling menarik, ini kan Pak Ganjar lagi muter ke seluruh Indonesia, apalagi universitas-universitas dan juga ke komunitas anak muda. Yang paling menyenangkan buat aku ya, gitu, bahwa ini harapan baru adalah beliau itu melamar loh, bahasanya melamar anak-anak muda ini untuk jadi timnya beliau gitu loh. Jadi ini kan paling menarik adalah gini. Mungkin ya gitu ya, kalau kita kan mikirnya bahwa kalau namanya udah RI 1, ini kan udah jabatan tertinggi ya. Kalau namanya pejabat tak terjangkau gitu kan. Anak muda pasti gitu kan. Paling ya kalau misalnya itu didengar aspirasinya tapi hilang demikian aja gitu. Tapi Pak Ganjar itu dari sekarang itu melamar anak-anak muda ini gitu dari setiap daerah, gitu kan, pasti kan berbeda-beda ya, dari semua golongan gitu kan. Untuk menjadi timnya Pak Ganjar. Dan itu saya ingat tuh omongannya, karena dia bilang begini, saya melamar kalian untuk menjadi tim saya, untuk bersama-sama dengan saya, bukan untuk kemenangan Ganjar semata, tapi ini untuk NKRI. Yes, jadi ini bukan tentang Ganjar, tapi ini tentang Indonesia. Dan itu yang membuat kita bergetar gitu Bang. Karena gini, yang paling tahu anak muda siapa coba? Ya anak mudanya sendiri gitu kan. Karena dia punya anak, karena dia punya anak muda. Mas Alam ya kan, yang sekarang menjadi bintang juga ya. Mas Alam itu sekarang jadi idola ciwi-ciwi ya sekarang. Saya lihat keren banget tuh anak. Iya, dengan usia yang begitu muda, tapi cara berpikir dan cara bicaranya matang, dan saya kira nggak salah orang tua mengasuh lah ya. Betul. Iya. Dan kemarin naik gunung bareng, gimana? Keren banget ya. Iya, berarti kan gini loh. Hobinya sama? Dalam mendidik, hobinya sama, mendidik, membangun keluarga, dan yang pastinya kan ini ya bondingnya antara ayah dan anak. Ya memang kalau kita mau jadi pemimpin, mau jadi pemimpin yang lebih besar ya harus mampu memimpin keluarga. Kalau keluarga aja berantakan, gimana mau jadi memimpin negara? Itu dia. Makanya penting. Itu yang penting, bahwa ketika dia sudah bisa keluarganya, kita bisa lihat dari anaknya. Mas Alam itu kan demikian luar biasa gitu kan. Jadi aku yakin banget sih gitu kalau Pak Ganjar makin cinta ya sama Pak Ganjar ya. Betul, gitu. betul. Jadi memang ya harus kita lihat bahwa seorang Ganjar Pranowo sangat aktif
bukan saja menyapa orang tapi juga aktif dalam menjalankan hobinya dan itu relate dengan kita ya. Relate banget, relate banget. Dan ini saya mau suarakan pada kalian anak-anak muda bahwa anak muda, energimu dibutuhkan Indonesia, kreativitasmu dibutuhkan Indonesia, dan kita harus berpihak. Jangan jadi apatis lalu kemudian dengan apatismemu nanti bisa jadi orang yang jahat yang akan berkuasa. Padahal kita berpolitik, kita berdemokrasi, kita mengadakan pemilu untuk mencegah orang jahat yang berkuasa. Jadi kita mau energi positifmu, kreativitasmu, kau gunakan untuk berpihak pada yang baik. Jadi orang baik pasti pilih orang baik nih. Betul, orang pastinya. yang keren pasti pilih orang yang keren. Dan juga anak muda pasti milih yang energik, energik dan satset, dan yang pastinya gue banget. Ya gue banget, memang gue banget. Nah ini rasa-rasanya juga sudah mulai padat ya, full. Sebentar lagi. Di dalam sudah dipenuhi kursi-kursi yang ada. Pak Sekjen sudah Pak Sekjen naik. juga sudah naik ke lantai 5 untuk Pak seluruh Sekjen sudah para mempersilakan. pengurus dan juga pimpinan partai politik pengusung juga sudah dipersilakan Pengurus untuk Dewan masuk. Pimpinan Pusat PDI Perjuangan bersama P3, Hanura dan juga Perindo telah memasuki ruang lantai 5 tempat pengumuman pasangan Capres dan Cawapres dari 4 partai politik yang telah bekerja sama, yaitu PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, berserta Perindo. Dan kerjasama politik yang diadakan keempat partai ini tujuannya satu, untuk menghadirkan pemimpin yang ingin mewujudkan Indonesia maju yang lebih cepat, lebih baik, dan geraknya Satset pokoknya ya, untuk Indonesia yang lebih baik lagi ya. Pastinya ini harapan kita semua, dan ini sebentar lagi yang udah, karena gini orang ya, kita tuh kadang-kadang kalau denger, padahal dengernya juga tadi malam gitu kan, cuman kayak nggak bisa tidur gitu. Kayaknya udah nggak wah udah rame gitu. Kalau gue ini udah ikut pemilu dari 99, jadi pertama kali punya hak pilih 99, dan saya udah mengikuti proses pemilihan presiden dari 2004, 2009, 2014, 2019, dan ini 2024, kelima kali untuk presiden langsung nih. Nah, jadi aku kira Indonesia sudah matang dalam berpolitik, sudah matang dalam berdemokrasi, cuma kita tetap perlu menghindari para penyebar hoax yang ingin memecah belah republik ini, dan kita ingin berdemokrasi dengan sehat. Tapi yang pasti bagi kami berdua, saya dan Tina Tun, yang namanya Ganjar Pranowo adalah capres terbaik. Tapi kamu bisa juga cek kenapa kami sebut dia sebagai capres terbaik. Lihat track recordnya. Jadi kita ngomong terbaik itu bukan karena saya suka, subjektif, karena satu partai bukan? Karena objektif ya. Karena kita bisa track recordnya yang jelas. Yang pasti seorang Ganjar Pranowo tidak punya catatan sejarah buruk di masa lalu. Dia tidak punya catatan kelam di masa lalu. Tidak pernah diadili atas sebuah kejahatan, tidak pernah masuk dalam pemberitaan karena sebuah kejahatan. Dia adalah seseorang yang bergerak dari bawah, sama seperti saya, yang merintis dari bawah, dan kemudian panggilan jiwanya adalah politik. Panggilannya berpolitik, bukan berkarir di politik ya, tapi panggilannya di politik untuk kemudian melayani orang yang lebih banyak. Lihat nih, beliau pernah menjadi anggota DPR. Anggota DPR legislatif ya? Yes. Prestasinya di anggota DPR juga cukup banyak, karena cukup banyaknya dalam artian begini, yang ikut dalam pansus, ikut dalam lalu yang kamu bilang tadi bahwa Mas Ganjar lah yang membuat keterwakilan perempuan lebih dihargai karena ada affirmative policy yang membuat perempuan harus terwakili setidak-tidaknya 30%. Itu legacy dari Pak Ganjar Pranowo. Lalu berikutnya juga beliau di eksekutif sebagai Gubernur Jawa Tengah 10 tahun memimpin. 10 tahun jadi dan gubernur. Kita bisa melihat bahwa kemarin itu pada saat perpisahan ya. Itulah hati ke hati. Ketika pemimpin sama rakyat klik itu hatinya. Menurunkan kemiskinan dalam angka yang fantastis. Luar biasa. Dan juga banyak sekali kebijakan beliau yang out of the box semuanya. Dan itu air mata itu Bang. Tes gitu ya. Itu meniti dengan sendirinya. Menghemat uang negara 1 triliun. 1 triliun. Lewat program e-budgeting. Jadi saya ingat banget bagaimana Mas Ganjar bilang begini. Ada nomenklaturnya. Alat tulis kantor, ATK. Lalu ATK kemudian diganti menjadi pulpen. Lalu diganti lagi alat tulis. Padahal satu barang namun
tapi banyak banget Ben. Anggarannya keluar banyak. Gitu. Nah kemana tuh ya kan? Dirapikan. Tapi dirapikan oleh Pak Ganjar, dibersihkan. Bang. Hemat 1 triliun. Inilah pastinya. pemimpin yang kita butuhkan. Jadi artinya bukan soal bahwa saya kader PD Perjuangan, Tinatun kader PD Perjuangan, lantas kita mengatakan bahwa Ganjar Pranowo lah yang terbaik. Bukan. Tapi karena kita lihat track recordnya, dan pemimpin itu butuh track record. Kita memilih seseorang karena track record. Jelas jejaknya. Track record, dan yang pastinya juga legacy beliau yang telah dikerjakan. Kita berharapnya bahwa tadinya satu daerah sekarang bisa jadi satu Indonesia yang menikmati, Bang. Oke, Itu, jadi ini adalah detik-detik kita untuk menanti para ketua umum untuk naik ke lantai 5 gedung DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro nomor 58. Gedung DPP PDI Perjuangan yang menjadi saksi bisu atas sebuah sejarah perjalanan PDI Perjuangan. Jadi kalau kamu mengetahui PDI Perjuangan, ingin tahu lebih dalam tentang PDI Perjuangan, silahkan lihat catatan sejarah PDI Perjuangan. Lihat catatan sejarah yang telah dibuat oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu itu kenapa saya ingat betul Ibu Megawati mengatakan bahwa dalam berpolitik gunakanlah mata hatimu agar kau bisa melihat hal yang positif dalam politik. Itu dia ya. Jadi tetap gunakan hati, tetap gunakan pikiran yang jernih gitu ya. Karena balik-balik lagi ini kan sekarang apalagi ya kalau udah zaman-zaman tahun politik, Bang. Ya di ujung-ujungnya itu adalah serangan fajar. Di ujung-ujungnya adalah suaranya mau dibeli gitu loh, Bang. Tapi yang saya selalu sampaikan bahwa jangan mau. Ya enggak, kenapa? Karena ini 5 tahun berikutnya nasib kita di tangan pemimpin kita. Dan mudah-mudahan kita yang masih muda-muda ini mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Ketua Umum. Bagaimana untuk menyapa rakyat, langsung ketuk pintu-pintu rakyat, bertemu dengan mereka. Saya ingat betul bagaimana Bu Mega mengatakan jangan pakai joki gitu ya. Anak muda harus satset. Satset pokoknya ya. Jadi betul-betul nanti ketika pileg, pilpres semuanya gunakan hati dan juga akal untuk betul-betul memilih siapa yang menjadi pemimpin yang paling berpihak kepada kita. Mungkin kameramen kita boleh mendekat ke arah pintu lift untuk melihat siapa saja yang akan bersama Ibu Mega. Iya. Ini detik-detik yang menggembirakan, bukan menegangkan. Kalau saya gembira karena saya yakin yang diputuskan oleh Ibu Mega bersama partai yang telah bekerja sama dengan PDI Perjuangan pasti adalah pilihan yang terbaik. Siapapun pendamping Mas Ganjar Pranowo pasti akan menguatkan posisi Mas Ganjar. Dan dalam beberapa menit lagi kita akan mendengarkan langsung. Deg-degan juga sih sebenarnya. Jadi deg-degan kan, ya kan? Ya, ya kan? Karena ini betul-betul ditunggu oleh masyarakat. Ini akan jadi catatan sejarah. Dan catatan sejarah, betul. Di tanggal 18 Oktober 2024, pasangan Ganjar Pranowo bersama pendampingnya diumumkan di gedung DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro nomor 58, gedung yang penuh dengan catatan sejarah perjuangan. Betul sekali. Jadi kita menunggu detik-detik ya. Ini untuk pengumuman cawapres pendamping Pak Ganjar, dan yang pastinya ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dan setelah ini sat-set langsung kita langsung bekerja. Kerja. Kamu sebagai caleg di DPRD DKI? Saya di DKI. Dapil berapa? Dapil 2, Dapil Jakarta 2 Utara, Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Kepulauan Seribu. Koja, Kepulauan Seribu. Bang Bane di mana? Kalau saya di Sumut 3, di 10 kabupaten kota, lebih luas. Wow. Ya kan? Ongkosnya lebih Mana mahal. aja tuh, Bang? Ada di Siantar, Simalungun, Tanah Karo, Dairi, Papak Barat, Kabupaten Batubara, Asahan, Tanjung Balai, dan Binjai dan Langkat. Wah, luar biasa. Hafal ya? 10. Hafal berarti benar-benar turun terus nih. Turun terus. Oke. Memang harus turun terus menyapa rakyat. Ya. Biar Jadi ini yang masing-masing juga nih ya, nanti yang yang nyalek, relawan, semua kita semua harus mengusung pasangan capres yang telah kita satset pokoknya. Satset. Iya. Jadi kalau siapapun caleg dari PDI Perjuangan, P3, Perindo, Hanura harus mengusung, menyuarakan, mengampanyekan Ganjar Pranowo bersama pasangan yang segera diumumkan. Kalau sudah mengatakan bergabung bersama PDI Perjuangan, bergabung dengan P3, bergabung dengan Hanura, bergabung dengan Perindo, ya wajib, kudu harus. Tapi sebetulnya Bang ya, kalau kita bilang sekarang tanpa ya, terkadang kan kalau dipikirnya kita diinstruksikan, tapi sekarang ini vibe-nya ya, tanpa ini juga kita udah geraknya tuh udah. Saya sejak awal gerak bersama, saya kampanyekan. Udah apa sih namanya, dari hati gitu ya Bang ya. Tapi balik lagi instruksi dan lain itu adalah yang
meng-guide kita gitu supaya lebih jos lagi, lebih satset dan yang pastinya lebih terarah. Oke, gitu ya. sekarang sudah naik di lantai 5 pimpinan partai-partai yang telah bekerja sama dengan PD Perjuangan. Ada Pak Kodrat Syah dari Hanura, ada Pak Sekjen Hasto Kristianto, lalu ada Mas Sandiaga Uno, Pak Arwani Tomafi dari P3, Pak Sandiaga Uno, lalu ada Tuan Guru Bajang dari ada juga dari Perindo, lalu Pak Oli Dono Kambei, Bendahara Umum PDI Perjuangan. tadi dari Perindo juga ada Angela Tanusudibyo, juga dari tim TPN tadi terlihat ada Pak Gatot, juga tadi Pak Andika yang sudah hadir dari tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo, Presiden. Ya, saya dan Tina juga menjadi bagian dari juru bicara pemenangan Presiden di TPN. Jadi kita mau anak-anak muda, saya mengajak teman-teman muda untuk bersama-sama dengan kita bergerak bersama untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Tapi bukan untuk kemenangan Ganjar Pranowo semata, ini semua untuk NKRI. NKRI, betul sekali. Dimulai dan akan kita serahkan pada MC yang ada di dalam ruangan lantai 5. Ini adalah juga caleg dari PD Perjuangan, Jojor Manalu, yang menjadi caleg juga akan caleg juga ya di Ciracas, Jakarta Timur. Ya. Saya lupa itu dapil berapa? Dapil berapa? Dapil 6. Dapil 6. Kecamatan mana saja itu? Ciracas, Cipayung, Pasar Rebo, sama Kampung Makassar. Oh, ada 4 ya. 4. Dapil 6 Jakarta Timur. Ah, ini anaknya, so sini ini anak muda juga ini. Ini anak muda yang telah dari awal sejak mahasiswi saya tahu dia sudah ada di kegiatan-kegiatan PD Perjuangan. Iya, waktu itu panitia bareng sama saya. Nah, kenapa suka dengan Ganjar? Karena Pak Ganjar, saya kebetulan kan alumni Undip. Pak Ganjar sempat menjadi wali kota gubernur di Semarang, ya grogi. Beliau juga suka ke Undip sih, jadi kayak suka berkomunikasi bersama Relate lah ya. Bersama mahasiswa ya. Iya. Jadi banyak juga yang suka dengan Pak Ganjar. Oke, jadi artinya suka dengan Pak Ganjar karena memang anak muda banget. Gue banget gitu ya. Oke. Pokoknya kita juga harus sudah satset ya. Kampanyein Pak Ganjar. Nah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini dulu Indonesia Idol cilik nih. Baik, ini Pak Sekjen juga sudah menanti kedatangan dari Ibu Ketum. Oke. Yang akan segera hadir di tengah-tengah kita semua. Kayaknya wajah Pak Sekjen tegang juga nih. Tapi gembira. Tapi gembira Pak Sekjen. Tapi gembira. Gembira. Semangat satset Pak Sekjen. Jadi kita akan segera bergabung di ruangan lantai 5 DPP PD Perjuangan bersama Jojor Manalu yang juga maju sebagai calon anggota legislatif DPRD DKI Dapil 6 ya. Dapil 6. Jadi ingat kalau Pak Sekjen mengatakan bahwa PD Perjuangan berpihak pada anak muda, ada 48% anak muda yang berusia 45 tahun ke bawah yang diusung oleh PD Perjuangan di pemilu 2024 untuk DPR RI. 48% yang berusia 45 tahun ke bawah. Ini jadi bukti, ini adalah millennials ya. Bukti keberpihakan PD Perjuangan pada kaum muda. Oh, ini dari relawan juga semua sudah. Relawan juga bergabung di lantai 5. Oke. Ini ada Bang Dedi. Ada Bang Dedi. Bang Dedi sini Bang. Bentar Bang. Sekretaris relawan. Dari Kaltara nih. Ini dapil Kaltara nih. Penguasa Kaltara. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waduh. Apa nih? Ya, ini sekretaris relawan. Dari Rumah Pemenangan. Rumah Pemenangan. Gimana Bang hari ini? Yang lalu juga pengelola rumah relawan juga, rumah aspirasi. Hari ini sangat menggembirakan, rame, rakyat Indonesia menunggu bagaimana Bu Mega dan para ketua umum partai memilih pasangan mitra dari Pak Ganjar Pranowo untuk gaspol. Gaspol menuju Indonesia emas. Bukan cuma sekedar maju, emas nih barang ini. Kalau dulu Bung Karno bilang kemerdekaan jembatan emas,
Ini kita emasnya nanti 2045 dan yang bisa itu adalah Mas Ganjar yang bisa berlari kencang. Ya, sat-sat gitu. Oh ya, sat-sat. Taruh dulu bang, apa yang sudah dilakukan rumah relawan nih untuk, ada berapa relawan yang sudah terkonfirmasi nih bang? Kalau terdaftar tuh sekitar 1.300-an. Oh, ya. Iya, yang kita sudah verifikasi sekitar 600. Oke. Ya. Selebihnya terus berjalan, kita memfasilitasi di rumah relawan menjadi public space untuk individu maupun kelompok masyarakat menyampaikan dukungan atau aspirasi terhadap Mas Ganjar. Ditambah nanti pasangan wakil presiden sebentar lagi diumumkan oleh Ibu Ketua Umum. Kita berharap ke depan makin banyak. Ya, mohon maaf, kita ini Ibu Mega sudah datang. Siap. Kita saksikan Baik, kita bagaimana saksikan telah hadir Ibu Ketua Umum Profesor Dr. Honoris Causa Ibu Haja Megawati Soekarno Putri didampingi Mas Nanan dan juga Mbak Puan, dan juga didampingi oleh para ketua umum partai. Ketua Umum Hanura Bapak Osman Sabta Odang, lalu Ketua Umum P3, lalu ada Ketua Tim Pemenangan Pak Arsyad. Tadi juga ada Ketua Umum dari Perindo. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kehadiran para ketua umum, juga ketua TPN beserta seluruh jajaran. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Merdeka! 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 Yang terhormat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang terhormat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Muhammad Mardiono, beserta seluruh fungsionaris P3. Yang terhormat Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Bapak Osman Sabta Odang, beserta seluruh fungsionaris Hanura. Yang terhormat Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Bapak Hari Tanu Sudibyo, beserta seluruh fungsionaris Perindo. Yang terhormat Ketua Tim Pemenangan Nasional, Ganjar Pranowo, Bapak Arsyad Rashid dan jajaran, serta juga yang kami hormati seluruh perwakilan tim relawan Ganjar Pranowo seluruh Indonesia. Juga hadirin, baik yang hadir di lantai 5 gedung DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun yang mengikuti secara virtual di seluruh Indonesia. Selamat pagi dan selamat mendengarkan pengumuman calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, Capres Pemilu 2024. Berikut kami akan bacakan susunan acara pembukaan pada pagi hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, dipimpin Bapak Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan. Pembacaan teks Pancasila oleh Bapak Ahmad Raufik, Sekjen Perindo, diikuti seluruh hadirin. Hadirin kami undang berdiri.
yang kita hormati bersama, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Bapak, saudara-saudaraku semuanya, marilah sejenak kita mengedenkan cipta, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar arwah para pendiri bangsa, wabil khusus Bung Karno, Bapak bangsa Indonesia, penggali Pancasila, diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan kepada kita semua dilimpahkan kesehatan dan semangat untuk mewujudkan tujuan Indonesia merdeka. Mengeningkan cipta, mulai. Selesai. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar Sekjen DPP PDI Perjuangan kepada Bapak Dr. Insinyur Hasto Kristianto MM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita bersama-sama berikan salam nasional kita. Merdeka! 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 Yang terhormat Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Yang terhormat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Muhammad Mardiono. Tepuk tangan yang meriah. Yang terhormat Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Bapak Dr. Usman Sabtaodang. Terima kasih. Yang terhormat Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Bapak Haritanu Sudebyo. Mas Prananda dan Mbak Puan Maharani, terima kasih kehadirannya. Bapak Arsyad Rashid, Bapak Oli Dodo Kambe, terima kasih atas kehadirannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hadir juga Bapak Sandiaga Uno, tepuk tangan yang meriah buat beliau. Pak Andika Perkasa, Pak Gatot Edi Pramono, dan Tuan Guru Bajang. Rekan-rekan seperjuangan dari seluruh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo beserta para relawan yang hadir di tempat ini. Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian, hari ini merupakan momentum yang sangat penting bagi seluruh parpol pengusung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Momentum politik ini telah lama dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah dengan seizin Ibu Megawati Soekarno Putri, rapat konsolidasi partai politik dengan agenda pengumuman calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo, kami mohon izin untuk dibuka. Hadirin sekalian, banyak yang sebelumnya dengan tidak sabar bertanya, siapa sosok yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo? Dari mana asalnya? Apa latar belakangnya? Bahkan ada yang menanyakan laki-laki atau perempuan. Apa profesinya? Untung tidak ada yang bertanya apa lagu kegemarannya.
Karena semua pasti akan menjawab My Way sebagai lagu kesukaannya. Seluruh pertanyaan tersebut akan segera terjawab. Namun yang paling penting di sini adalah bahwa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo adalah sosok yang akan berjuang bersama bagi kemajuan Indonesia Raya. Karena itulah dengan tidak berpanjang lebar, kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, kami mohon berkenan menyampaikan sambutan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam Pancasila, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura Bapak Osman Sabtaodang, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Bapak Haritanu Sudibyo, Mas Prananda dan Mbak Puan Maharani, Bapak Arsyad Rashid, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo atau TNPGP beserta Pak Sandiaga Uno. Jadi pasti banyak nanya, kenapa Pak Sandiaga Uno ada di sini? Jangan lupa loh, beliau itu adalah P3. Bapak Andika Perkasa, Bapak Edi Pramono, dan Bapak Tuan Guru Bajang, perwakilan relawan, dan tentunya rekan-rekan pers yang pada hari ini saya lihat kok, kenapa ya saya bilang sama Monang, kenapa kok banyak amat ya persnya? Karena bolak-balik sudah nanya, kapan diumumkan? Kapan diumumkan? Saya ngomongnya sabar, sabar. Dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada yang saya cintai, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat bersejarah ini. Untuk menjadi, jangan lupa sejarah, tempat ini menjadi saksi ketika kekuasaan otoriter Orde Baru mencoba meluluh lantakkan kantor Partai Demokrasi Indonesia belum pakai perjuangan pada 27 Juli 1996. Rakyat Indonesia mengenang peristiwa itu sebagai sebuah tonggak penting demokratisasi di Indonesia. Melalui peristiwa itulah kekuatan arus bawah bersatu guna mengoreksi total praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang pada waktu itu dikenal dengan KKN. Hadirin sekalian, saudara-saudaraku tercinta, anak-anakku, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan semuanya. Dalam seluruh perenungan saya, sosok pemimpin Indonesia tidak boleh membutakan diri terhadap sejarah, tidak boleh juga melupakan semangat reformasi. Karena ketika ada reformasi itu, kalau diingat, itu bukan jalan-jalan lenggang kangkung, tapi itu pun dengan yang namanya sebuah peristiwa yang penuh dengan cucuran air mata, darah, lalu semangat juang yang luar biasa. Dari sejarah kita belajar bahwa pemimpin harus lahir
dari gemblengan lahir batin. Pemimpin seperti ini ditempa keteguhannya, memiliki kesetiaan pada prinsip, kokoh pada jalan Pancasila, merakyat, visioner, dan memiliki kemampuan profesional. Setidaknya telah berprestasi dalam jabatan strategis di tingkat nasional dan memiliki pengalaman konkret di pemerintahan. Ditinjau dari karakternya, pemimpin ini selalu bergelora jiwa kemanusiaannya. Hatinya mudah tersentuh oleh penderitaan rakyat. Semangat pemimpin seperti ini yang akan selalu berkobar-kobar justru ketika menghadapi tantangan. Sosok pemimpin ini digerakkan oleh nilai-nilai moral, etika, dan selalu satu antara kata dan perbuatan. Dengan berbagai harapan tersebut, cukup lama saya menganalisa dan berdialektika dalam alam pikir tentang apa toh yang sedang dihadapi oleh Indonesia tercinta kita, problematik yang dihadapi bangsa kita. Oleh sebab itu, terhadap tugas konstitusi agar fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, misalnya, belum sepenuhnya dapat kita lakukan di dalam masalah kesehatan tentang pencegahan penyakit menular seperti TBC, demam berdarah, diare, dan juga yang sekarang sangat memperhatikan adalah untuk upaya pencegahan stunting masih menjadi pekerjaan rumah kita. Kita juga memiliki pekerjaan rumah di dalam memanfaatkan bonus demografi di mana waktu yang tersedia hanya 13 tahun ke depan. Kita harus mulai memikirkan bagaimana untuk membuka jalan bagi anak-anak muda yang dari berumur 16 dan sampai yang mereka pun sudah sepuh umur 60 tahun masih dapat sebuah penghidupan yang layak. Pada saat bersamaan saya mencermati seriusnya persoalan akibat liberalisasi politik dan perekonomian kita yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kasus korupsi. Berbagai persoalan tersebut saya pikirkan dengan seksama sebagai latar belakang. Saya orang yang sudah punya pengalaman hidup dan politik yang cukup panjang, jadi saya tidak begitu mudah untuk bisa mengambil siapakah yang akan saya jadikan di kemudian hari sebagai pemimpin dari bangsa dan negara ini. Saya menerima masukan dari seluruh ketua umum partai yang hadir di sini, juga mendengarkan masukan para tokoh. Kesemuanya saya kontemplasikan siapa sosok yang tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Nah, hari ini hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap kini saya telah mengambil keputusan. Kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Karena itulah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD.
kerja keras. Iya, pasti. Boleh saya teruskan? Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing karena beliau pernah menjadi ketua anggota Dewan Pembina di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi saya sangat bisa mengerti dari cara berpikir, jalan pikirannya, dan ketika beliau dipilih untuk menjadi Menko Polhukam, saya guyan sama beliau, walah saya ini dari presiden turun menjadi ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Tapi saya bilang pada beliau, tidak apa-apa karena itu ideologi Pancasila, tapi Bapak langsung meroket menjadi anggota kabinet. Jadi tolong ingat Bapak, seorang sosok intelektual yang mumpuni, karena saya perhatikan pengetahuan beliau di masalah hukum sangat penuh dengan pengalaman dan pengetahuan. Sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu Prof. Mahmud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Saya bilang sama beliau, ya ini hukum ini jangan terus semuanya pada bungkem ya. Saya bilang sama beliau, ya untuk apa ada aturan hukum kalau semuanya pada diam? Ayo Pak, kita ngomong Pak. Dulu saya rasanya merasa sepi sendiri, karena kalau saya ngomong, nah terus wartawan langsung bully. Nah sekarang ada Pak Mahfud nih, belain saya dah. Dan tentunya apa yang telah dikatakan, kita akan bersama menjadi partai berempat yang akan mengusung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud untuk insya Allah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rakyat Indonesia, kemungkinan maka kedua beliau dapat dijadikan presiden dan wakil presiden. Lalu masih Pak Mahfud, jadi tampil apa adanya, jujur, bernyali, dan komitmen ideologisnya tidak perlu diragukan lagi. Beliau bisa menjadi wasit yang baik di tengah persaingan politik dan bisnis yang sering kali dirasakan tidak adil. Beliau sosok yang kami tugaskan untuk melakukan reformasi sistem hukum nasional agar tampil wajah keadilan sejati. Sudah lama rakyat menunggu keadilan ini, karena itulah kepada seluruh rakyat Indonesia kami semua mohon doa restunya. Mudah-mudahan seperti tadi yang saya katakan, bahwa rakyat dapat ikut menjadikan kedua beliau ini untuk menjadi pemimpin negara dan bangsa di waktu yang akan datang. Tapi saya tanya sama Pak Mahfud, karena kok biasanya kan kalau orang itu kerja atau apa suka apa ya, gerenengan itu apa ya, jadi suka nyanyi-nyanyi kecil gitu. Jadi saya tanya sama beliau, Bapak bisa nyanyi apa enggak? Dengan malu-malu beliau berkata, kayaknya kurang bisa Bu. Pasangan Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud ini akan menyuburkan demokrasi negeri. Mereka akan bertindak sebagai sahabat rakyat sejati, insya Allah. Mereka lahir, tumbuh, dan menjadi mumpuni karena doa penuh kasih dari ibu-ibu sejak berada dalam kandungan. Saya selalu kalau pidato sekarang saya janji sama ini, ayo Mbak Tika,
untuk urusan perempuan, karena perempuan itu harus sama laki-laki, kodratnya beda, tetapi di dalam semua haknya harus sama. Kasih Ibu Pertiwi selalu mengharapkan yang terbaik bagi seluruh anak negeri. Kasih Ibu tidak pernah berkesudahan, hanya memberi, tidak pernah harap kembali. Jadi selalu bagai matahari. Nah, ini yang menyinari dunia. Jadi sekali lagi semoga Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan kita. Ayo terus bergerak ke bawah, perkuat akar rumput, bertemu dengan mereka, satukan seluruh energi juang. Kita persembahkan kemenangan untuk rakyat melalui Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Akhirnya mengakhiri sambutan ini. Nah, ini saya ingin mengutip juga saya untuk mensosialisasikan kembali, mengutip lagu kebangsaan Indonesia Raya itu ternyata stansa tuh Pak, bagiannya itu ada 3. Saya akan mempopulerkan kembali, tapi acaranya kalau yang besar-besar, karena ternyata itu Indonesia. Mohon maaf kalau begini, saya lagi alerginya saya. Jadi ini stansa ketiga, coba tolong direnungkan bersama. Indonesia tanah yang suci. Nah, tanah siapa? Tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri menjaga siapa? Jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri. Ayo, siapa mau ikut? Nggak hafal kan? Ibu juga belum hafal kok, sedang terus menghafalkan. Tanah yang aku sayangi, marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Jadi agar Indonesia suci dan abadi, pilihlah sosok pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, dan pemimpin yang mampu bertanggung jawab bagi lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Sebetulnya pemimpin itu seperti apa toh? Saya diajari bapak saya, Bung Karno. Dari mulai SD saya mulai dimasukkan pikiran-pikiran politik. Jadi katanya beliau begini, pemimpin yang sebenarnya itu adalah ketika masa krisis atau kritis dapat mengambil tanggung jawab itu untuk menyelamatkan negara kita. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Ibu Ketua Umum. Dan selamat buat calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo, Profesor Dr. Mahfud MD. Inilah pasangan bagi Indonesia Raya kita yang hadir di sini didampingi dengan keluarga, istri dan putra-putri, bahkan juga cucu dari Prof. Mahfud. Karena itulah monggo untuk dapat berdiri untuk menghadap ke wartawan dengan keluarga, monggo sudah ditunggu. Ya, baik, inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dambaan rakyat Indonesia. Selanjutnya kepada
Bapak Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD untuk berkenan berdiri di tengah untuk menerima rekomendasi dari para ketua umum partai kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Mardiono, Pak Usman Sabta, dan Pak Haritanu dimohon untuk ke depan. Rekomendasi ini akan diserahkan oleh Pak Arsad untuk disampaikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Menyerahkan rekomendasi akan diserahkan oleh Pak Arsad ke Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ibu Mega didampingi para ketua umum partai, ada Pak Usman Sabta, Pak Mardiono, Pak Haritanu untuk menyerahkan. Pak izin menghadap ke sini, Pak Ganjar menghadap ke sini, menghadap ke wartawan. Mohon. Dengan demikian rekomendasi telah diserahkan oleh para ketua umum partai. Ya, sekaligus sesi foto bersama Mbak Puan, Mas Prananda, Mbak Puan untuk monggo untuk mendampingi. Izin foto bersama dulu, didampingi oleh Mas Prananda dan Mbak Puan, Pak Arsad. Monggo silakan. Merdeka. Baik, terima kasih. Mohon berkenan kembali ke tempat. Luar biasa, terima kasih. 3, 2, 1. Ya, politik kepada para ketua umum mohon kembali ke tempat. Pak Ganjar sama Prof Mahfud masih di tengah. Pak Ganjar dan Prof Mahfud masih di tengah. Para ketua umum, Mas Prananda, Mbak Puan, mohon dapat kembali ke tempat. Selanjutnya Pak Ganjar, Prof Mahfud foto bersama dengan keluarga di tengah, karena ini yang membedakan. Ini kasih ibu sepanjang masa tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia.
Baik, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Baik. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan demikian sudah lega, sudah plong, dan tentu saja kita tanggapi dengan penuh rasa syukur. Dan untuk itu mohon izin kami akan bacakan pantun. Ganjar Pranowo rambutnya putih, bersama Mahfud MD rakyat tertarik memilih. Keduanya jujur penuh welas asih, mengabdi Indonesia tanpa pamrih. Selanjutnya kepada Prof. Mahfud MD, calon wakil presiden pendamping Bapak Ganjar Pranowo, dipersilakan untuk menyampaikan sambutan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan di podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin amma ba'du. Terima kasih kepada yang terhormat Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Profesor Hajah Megawati Soekarno Putri, kepada Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Haji Mardiono, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Bapak Dr. Haji Osman Sabtaudang, Ketua Umum Perindo Bapak Haritano Sudibyo, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mendampingi calon presiden Bapak Haji Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Adalah kehormatan dan kebanggaan. Saya diberi amanah mengemban tanggung jawab yang besar dan mulia bersama Mas Ganjar, meneruskan cita-cita Bung Karno dan para pendiri negara lainnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Bung Karno dan Bung Hatta telah mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang emas kemerdekaan Republik Indonesia. Mas Ganjar dan saya bersama-sama seluruh rakyat Indonesia akan melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita menuju Indonesia emas tahun 2045. Cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil dan beradab. Dalam rangka menyongsong Indonesia emas tahun 2045 akan terwujud jika kita memenuhi sejumlah syarat, yakni ideologi bangsanya kokoh, ekonominya baik, hukum dan keadilannya ditegakkan, politiknya demokratis, budaya gotong royongnya hidup, serta mengedepankan persaudaraan. Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah masalah dari bangsa ini insya Allah tuntas. Kalau hukumnya bagus, maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga. Misalnya di bidang sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan, dan ekonominya. Prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakannya, memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi, serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Dalam pembangunan politik, negara kita menganut demokrasi, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam implementasinya, demokrasi membutuhkan nomokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, sedangkan nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa nomokrasi akan anarkis, sementara nomokrasi tanpa demokrasi akan sewenang-wenang. Sehingga keduanya harus berjalan seiring dan seimbang.
Demokrasi menghargai perbedaan, dan perbedaan itu adalah fitrah, ciptaan Tuhan. Perbedaan di antara manusia, baik ras, suku maupun agama, itu karena diciptakan dan dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah, walakin yabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kalau Allah mau, kamu semua itu hanya satu jenis, tidak berbeda-beda. Tapi justru saya, Tuhan, yang menyebabkan kamu itu berbeda-beda, agar kamu semua berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Itu firman Tuhan. Indonesia yang beragam membutuhkan toleransi dan akseptasi. Akseptasi maknanya semua anak bangsa bisa bergabung dan bekerja sama dengan tetap dalam keyakinannya masing-masing. Kita semua ketemu dalam prinsip kalimatun sawa, yaitu memperjuangkan sesuatu yang sama di antara perbedaan. Tidak perlu menajamkan perbedaan di antara kita yang memang sejatinya tidak bisa disatukan dalam semua hal. Yang sama atau kalimatun sawa yang pasti disetujui oleh setiap orang, apapun ras dan kelompoknya, adalah keadilan. Pasti disetujui oleh siapapun, apapun agamanya, pasti orang setuju pada penegakan hukum dan keadilan. Perlindungan pada masyarakat lemah, dan perlindungan serta rasa kasih sayang kepada wong cilik. Saya berkeyakinan Mas Ganjar adalah figur yang tepat memimpin bangsa Indonesia untuk mewujudkan semua cita-cita yang saya sebutkan tadi, mempercepat dan melanjutkan program pembangunan yang sudah baik, tentu lalu memperbaiki juga yang keliru, dan melakukan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tetap berpegang pada konstitusi. Saya sudah lama mengenal Mas Ganjar. Pada tahun 2004 sampai 2008 kami bersama-sama menjadi anggota DPR RI. Kami berdua kerap berdiskusi, bahkan saling mengunjungi ketika Mas Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah dan saya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena itu saya tahu persis, Mas Ganjar adalah figur pemimpin yang merakyat dan berani memperbaiki yang bengkok-bengkok, berani menerima kritik, berani memperjuangkan nilai-nilai politik yang diyakini benar. Saya tahu juga Mas Ganjar adalah dari keluarga Muslim yang taat, yang selalu berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Amanat dari orang tuanya, amanat dari partainya, dan terutama amanat dari rakyat. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, saat ini saya mengemban amanat sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia, yang tugasnya antara lain memastikan pemilu berjalan lancar dengan aman. Karena tugas saya itu, maka selama ini saya tidak pernah sekalipun menyatakan akan ikut dalam kontestasi pemilu. Saya juga tidak pernah berkampanye, memasang spanduk dan lain-lain. Baru kali inilah yang pertama kali saya menyatakan bersedia menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia karena amanah yang sudah diberikan oleh Ibu Megawati tadi bersama para pimpinan partai disaksikan oleh kita semua. Bagi yang selama ini menunda untuk menentukan pilihan karena menunggu kepastian dari saya, maka saat ini saya menyatakan saya bersedia untuk ikut kontestasi. Bersama Mas Ganjar, saya akan mendedikasikan diri, semua kemampuan saya, ilmu saya, pengalaman saya, ketegasan dan keteguhan sikap saya, serta keberanian-keberanian yang selama ini saya usahakan untuk selalu ditunjukkan kepada bangsa dan negara Indonesia. Tentu saya juga mengucapkan terima kasih
kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberi kesempatan kepada saya selama ini untuk berkhidmat kepada pemerintahan dengan leluasa, sehingga bisa ikut membangun bangsa dan negara. Insya Allah, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saya juga pada akhirnya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan, persahabatan dan kerja sama selama ini kepada semua teman, tapi sebagian, diwakili sebagian yang hadir di sini, Ibu Puan Maharani yang terhormat, Mas Prananda, kemudian ada Bapak Ketua TPN Bapak Arsyad Rashid, Bapak Sekjen PDIP Bapak Hasto Kristianto dan Bapak Oli Dodo Kambe, serta teman-teman yang lain, ada Pak Andika dan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama, diskusi dan dukungan selama ini, sehingga pada hari ini saya mendapat kehormatan untuk berdiri dan menyatakan kesediaan kepada rakyat Indonesia untuk ikut kontestasi Pilpres tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mohon Prof. Mahfud tetap di podium. Prof, mohon tetap di podium. Kita hadirkan satu kesatuan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Indonesia Raya. Karena itulah Pak Ganjar Pranowo untuk berkenan menyampaikan sambutan didampingi oleh Profesor Mahfud MD. Monggo Prof. Mahfud MD mendampingi Pak Ganjar. Kompak ini, kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka. Saya dan Pak Mahfud tentu hari ini berbangga, sekaligus tentu saja ada amanah yang tidak ringan untuk kita lakukan, karena lengkap sudah seluruh pimpinan partai pengusung hadir. Yang terhormat Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan seluruh jajaran DPP komplit, Mas Nanan, Mbak Puan, terima kasih, Pak Sekjen. Tentu saja tetangga sebelah, Ketua P3, Pak Mardiono, terima kasih sudah hadir, beserta seluruh jajarannya, Pak Sekjen, semuanya. Tapi saya harus menyambut secara khusus Mas Sandiaga Uno. Terima kasih sudah hadir. Ketua Partai Hanura, Pak Usman Sabtaudang, beserta seluruh jajarannya, terima kasih. Kita sudah berjalan-jalan juga di beberapa tempat. Terima kasih. Ketua Perindo, Pak Haritanu, beserta seluruh jajaran, terima kasih sudah hadir. Dan tentu saja teman-teman TPN, cukup komplit ini, ketuanya hadir, wakil ketuanya hadir, pimpinannya semuanya hadir. Terima kasih. Hari ini dengan segala kerendahan hati, saya dan Pak Mahfud berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian karena mendapatkan amanah untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak banyak alasan mengapa kami menyanggupi amanah yang penuh dengan tantangan ini. Alasan kami hanya satu, karena kami ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin bergerak cepat sebagaimana rakyat inginkan, dan tentu bersama mereka, bukan hanya untuk maju, tetapi untuk mewujudkan Indonesia unggul. Kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat. Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang seorang Mahfud,
bukan pula tentang kekuasaan, bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Kita pastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Bukan saja berdaulat pada wilayah, tetapi juga berdaulat dalam bidang politik, pangan, ekonomi, sosial, dan banyak kedaulatan lain, termasuk kedaulatan digital. Kita harus dobrak kemiskinan yang masih menjerat rakyat dengan menyediakan kesempatan yang setara. Sekali lagi, setara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Ibu Ketua Umum tadi menyampaikan kesetaraan itu perlu afirmasi untuk kelompok perempuan, untuk penyandang disabilitas, dan untuk anak-anak kita. Dan tentu saja oleh karena itu pemerintahan mendatang harus bekerja jauh lebih keras lagi. Pemerintahan mendatang harus bekerja lebih tegas lagi, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Tegas, hitam putih, benar salah, dan tidak abu-abu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dunia kita sedang menghadapi krisis iklim yang mengancam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, kami bertekad bahwa semua potensi alam Indonesia harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun juga dengan tetap memastikan kelestarian alamnya untuk generasi selanjutnya. Memajukan perekonomian adalah salah satu syarat yang utama untuk harus kita miliki dan bisa kita wujudkan cita-cita di masa depan melalui pembangunan ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, dan inilah ekonomi baru yang kita harapkan. Hari ini akan menjadi sebuah tonggak sejarah untuk menyongsong tatanan Indonesia yang lebih adil dan diperjuangkan oleh pemimpin yang mendengarkan langsung suara rakyat, pemimpin yang mau berkeringat bersama rakyat, pemimpin yang betul-betul merasakan penderitaan rakyat. Mulai detik ini, mari bergerak bersama, mewujudkan mimpi seluruh anak bangsa, dimanapun berada, tanpa terkecuali. Ini tentu bukan perjuangan yang mudah. Oleh karena itu, kepada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, kami mohon doa restu, kami mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk melangkah maju. Kami yakin dengan semangat bersama ini, kita akan segera mencapai masa depan dan kehidupan yang jauh lebih baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Insya Allah, bismillah, kami siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, mohon untuk kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD. Mengapa kesatu paduan ini sangat penting? Saya ingat cerita dari Ibu Megawati Soekarno Putri ketika beliau dilantik menjadi presiden dan didampingi oleh Bapak Profesor Dr. Hamzahas. Saat itu sebelum rapat kabinet yang pertama, Ibu Mega membahas secara khusus dengan Prof. Hamzahas. Ibu Mega mengatakan, Pak Hamzah, kita ini dijodohkan oleh MPR, ibarat orang nikah tanpa sempat pacaran. Partainya berbeda. Lalu Ibu Mega mengatakan pesan dari Bung Karno, proklamator dan bapak bangsa kita. Tetapi oleh MPR sebagai penjelmaan rakyat, apapun saya telah ditetapkan sebagai presiden dan Bapak Hamzah sebagai wakil presiden. Karena itulah kita harus satu padu, satu jiwa, harus duit tunggal. Kalau di antara salah satu kita mengangkat alis saja, maka rakyat bisa bergerak. Kalau di antara kita salah satu batuk saja, maka rakyat bisa ikut batuk. Karena itulah Pak Hamzah, sebelum saya mengambil keputusan dalam rapat kabinet mengetokkan palu, kalau ada yang tidak setuju, tolong saya dikasih tahu, dikasih tanda. Tandanya bagaimana, Bu? Tanya Pak Hamzah.
tolong saya dikasih kode dengan menyentuh tangan saya. Maka ketika Ibu Mega akan mengetokkan palu dalam rapat kabinet untuk masa depan rakyat, bangsa dan negara, dan kemudian ketika ada yang belum pas, Pak Hamzah kemudian menjawel Ibu dan rapat pun diskors. Inilah nampaknya cerita sederhana tetapi penuh tentang pesan moral, bagaimana presiden wakil presiden adalah satu kesatuan kepemimpinan untuk rakyat, bangsa dan negara. Semoga betul-betul dijiwai, karena rakyat betul-betul mengharapkan suatu tanggung jawab dari pemimpin sebagaimana disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati Soekarno Putri, para ketua umum, hadirin dan saudara-saudara sekalian. Selanjutnya, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan, kita dengan penuh kegembiraan, penuh rasa syukur akan bersama-sama berdoa kepada Tuan Guru Bajang, Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, dipersilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, marilah kita akhiri acara yang penuh keberkahan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan perkenankan saya memimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu ingat kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Allahumma yassir umurana washrah sudurana wakhtim bis salihati a'malana. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, lapangkanlah hati kami, dan tuntaskan ikhtiar kami dengan keberhasilan dan kemenangan yang terhormat, ya Allah. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami telah menyatukan niat, mengokohkan komitmen, dan bergerak bersama dengan calon Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Ganjar Pranowo dan calon Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Mahfud MD. Ya Allah, seluruh hati dari makhluk-Mu berada pada genggaman-Mu, maka gerakkanlah hati rakyat Indonesia untuk bergerak bersama-sama memperjuangkan dan mengikhtiarkan Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Untuk niat baik kami ini, ya Allah, mudahkanlah. Untuk ikhtiar kami ini, ya Allah, mudahkanlah. Wa ma dzalika 'alaika bi'aziz. Itu tidak sulit bagimu, Engkau yang Maha Kuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kuasa, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami, ya Allah, dari azab api neraka. Wassallallahu wassalam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru Bajang yang telah menyampaikan doa dengan penuh khidmat. Demikian tadi seluruh rangkaian acara telah dijalankan dengan baik, lancar, dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh parpol pengusung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, kekompakan dari PDI Perjuangan
P3, Hanura, dan Perindo. Juga kepada para relawan hadir di sini, Bapak Rambun Cayo, Teddy Wibisono, Bambang Gembos, Andi Gani Nwawea, Dono Prasetyo, Sihol Manulang, Iwan Lakdono, Rehat Taki, Chris, Aidil, Pitono Adi, dan juga Kartika Adi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ini mewakili lebih dari 1.100 relawan. Juga para tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, ada Pak Andi Wijayanto, ya. Kemudian Bung Prabu, Pak Chandra, Pak Oryas, Bung Dinon, Pak Luki, ya, dan ada Mbak Angela juga, ya, tepuk tangan yang meriah, ya. Dan mohon maaf yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada Pak Beni Ramdhani di belakang, tepuk tangan yang meriah. Ada Pak Mukoam, ya, ini jago-jago grassroots. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat mereka, luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers, luar biasa antusiasmenya. Media asing lebih dari 22 dan media nasional lebih dari 100. Jadi semua berkumpul di tempat yang sangat bersejarah ini. Selanjutnya dengan mohon izin kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD, maka rapat konsolidasi dengan agenda pengumuman calon wakil presiden mohon izin untuk ditutup. Burung cendrawasih dari Irian. Terima kasih, cukup sekian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Merdeka! 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 Terima kasih. Ya, selanjutnya kita bersama-sama berdiri menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kita nyanyi dengan hikmat Bagimu Negeri. Dipersilakan. Silakan duduk kembali. Mohon izin selanjutnya mengumumkan dari tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Yang pertama, bahwa nanti malam pada jam 7 akan diadakan deklarasi pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gedung Arsip Nasional Jalan Gajah Mada nomor 111 yang akan dihadiri oleh para pemuda-pemudi Indonesia generasi milenial, generasi Z, di mana pasangan calon ini akan mendengarkan aspirasi, harapan, mimpi anak-anak muda Indonesia. Kemudian yang kedua, pendaftaran ke KPU
akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Oktober pada jam 11 tepat. Kita dengan penuh semangat, penuh disiplin diharapkan mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum. Demikian dan selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Ya hadirin yang terhormat, demikian keseluruhan acara pengumuman Cawapres pendamping Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Merdeka!
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.